Yang paling sedih adalah sebenarnya sekarang situasinya, kalau misalnya aku baca ya, dan dari report dari UNDP juga nih, bahwa ada 5 triliun sampah di perairan bumi. Dan ikan hanya ada 2,5 triliun, 2,5 triliun. Setengahnya doang? Setengahnya. Halo, hai T-Friends, apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sehat, karena seneng banget hari ini saya Ariel Astungkoro ketemu lagi sama T-Friends di Bincang Inspiratif bersama Tanoto Foundation. Ini mungkin masih banyak yang penasaran, itu apa sih Bincang Inspiratif ini? Oke, jadi Bincang Inspiratif ini adalah sebuah podcast yang merupakan tempat yang inspiratif untuk berbagi nih untuk para kesehatan ibu dan anak, edukasi, beasiswa, sampai dengan ini mah kita anak-anak dan juga pelajar, sampai yang kerja juga bisa ngobrol-ngobrol di sini ya. Termasuk adalah apa yang akan kita obrolin hari ini, karena kita mau ngomongin tentang circular economy. Sesuatu hal yang general banget, relatable banget sama kehidupan kita sehari-hari, mau itu ibu-ibu, pelajar, mahasiswa, pekerja gitu ya. Dan ternyata punya pengaruh yang cukup besar terhadap lingkungan. Seberapa besarnya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama narasumber kita yang akan bergabung bersama kita di sini. Beliau ini adalah seorang bintang model video klip. Dulunya model, kemudian juga menjadi seorang bintang iklan, brand ambassador, you name it ya. Pemain teater juga, dan bahkan seorang aktris yang sangat luar biasa sudah malang melintang. Bayangin aja, beliau ini udah 4 tahun berturut-turut mendapatkan Actress of the Year di Indonesian Choice Award, dan juga menjadi nominasi untuk pemeran utama wanita terbaik, pemeran pendukung wanita terbaik di beberapa festival, dan juga awarding alias penghargaan. Tapi yang lebih menarik lagi adalah karena Doi ini juga sangat luar biasa sekali kepeduliannya terhadap lingkungan. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol, jadi langsung aja kita panggilkan the one and only Chelsea Islan. Hai Kak Aryo. Aku deg-degan banget sebenarnya ketemu sama Chelsea Islan karena aku ngefans banget dari zaman dulunya. Thank you Kak Aryo. Sama-sama. Bentar deh. Kalau nanyain kabar udah pasti sehat, that's why you're here ya. Tapi kalau ngobrolin tentang seorang Chelsea Islan, kamu tuh kan sibuk banget ya. Jadwal kamu padat sekali, penghargaan kamu di mana-mana, which is kita juga tahu bahwa itu tidak mudah, butuh latihan, butuh preparing. Tapi kok masih sempat-sempatnya kemudian sekarang ini bisa terlibat dalam lingkungan. Bahkan nih ya, yang menarik adalah di tahun 2018, seorang Chelsea Islan ini juga terpilih menjadi SDGs Mover UNDP Indonesia. Kemudian juga sangat menginspirasi sekali karena UNDP tuh bisa memilih seorang Chelsea Islan untuk menjadi bagian gitu ya, untuk mendorong kita semuanya untuk melakukan sesuatu terhadap lingkungan kita sehari-hari, untuk menyelamatkan lingkungan lah, kurang lebih seperti itu. Pertanyaan pertama, how and why? Gimana ceritanya kamu bisa kemudian terjun ke sini, dan kenapa sih kamu kok kayaknya peduli banget sama lingkungan? Iya, terima kasih Kak Aryo. Pastinya ini semua berangkat dari saat UNDP Indonesia itu mereka approach aku di tahun 2018, lalu mereka bilang, Chelsea mau nggak menjadi salah satu SDGs mover dari UNDP Indonesia. Okay. Nah, dalam hal ini kita lebih fokus di SDG number 14 and 15. Jadi ekosistem di laut dan ekosistem di darat. Jadi bagaimana kita menjaga ekosistem dalam laut dan di daratan gitu. Jadi memang fokusnya selama ini sih dalam environment ya, bagaimana kita menjaga lingkungan, bagaimana kita mengedukasi sesama juga gitu. Sharing the awareness towards anak-anak muda juga. Nah, kenapa aku sangat tertarik ya? Karena menurut aku memang kita kan sebagai warga bumi nih, kita harus sama-sama merangkul satu sama lain untuk melestarikan bumi kita. Kita harus bisa menjaga lingkungan kita. Dan tidak ada planet B. Cuman ada satu planet nih, cuman ada bumi ini dengan oksigen yang harus dijaga dan semuanya. Maksudnya kan sekarang kita sudah tahu ya, maksudnya banyak sekali isu-isu tentang misalnya polusi udara, polusi plastik. Dan itu kan semakin kesini kita udah bisa merasakan nih efeknya gitu loh. Dan seperti hari ini aja kita baru banget ngomong makin panas, global warming, climate change, it's real gitu. Jadi ya kita harus sama-sama bergerak. Ini aku setuju banget ya, karena to be honest, dari tadi aku bermasalah sama masalah panas. Tapi memang keadaannya lagi panas banget saat-saat ini gitu ya. Dan yang menarik adalah karena sebuah fakta bahwa Indonesia adalah penyumbang sampah terbesar di dunia. Betul. Indonesia tuh punya 67 ton sampah
lebih dari 67 ton bahkan gitu ya. Dan ini yang sebenarnya menjadi concern juga untuk kita semuanya, termasuk dirimu juga, that's why you're here gitu kan. Yes. Aku pengen tahu caranya untuk seorang Chelsea Islan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya membuang sampah yang baik, mengelola sampah itu seperti apa sih? Jadi tuh selama bersama UNDP Indonesia ya kita ada World Cleanup Day gitu. Jadi kita ke pantai, kita bersihkan pantai dengan mengambil sampah-sampah yang ada di perairan atau di daratan gitu. Karena banyak sekali nih kalau kita ke pantai-pantai, kita fokus di Indonesia aja ya. Banyak sekali ada sendal jepit, terapung, terus abis itu puntung rokok, sedotan plastik. Lalu bahkan saset-saset dan banyak sekali gitu. Jadi bukan hanya plastik saja gitu, tapi bahkan karton-karton gitu misalnya. Itu aku lihat sendiri gitu karena aku juga sempat diving juga. Jadi kita sempat ada salah satu program kita diving untuk melihat terumbu karang juga, gimana kita bisa conserve the coral reefs gitu. Dan banyak sekali yang kita nanam terumbu karang gitu karena banyak sekali yang misalnya ekosistem di dalam laut itu harus kita jaga karena Indonesia adalah negara kemaritiman. Jadi sebenarnya lautan kita itu lebih besar daripada daratan kita dan harus kita jaga bersama gitu. Yang paling sedih adalah sebenarnya sekarang situasinya kalau misalnya aku baca ya dan dari report dari UNDP juga nih bahwa ada 5 triliun sampah di perairan bumi. Dan ikan hanya ada 2,5 triliun, 2,5 triliun. Setengahnya doang. Setengahnya. Dan bayangkan kalau misalnya kita tidak menjaga ekosistem lautan kita dan daratan kita, yang ada pasti di kemudian hari, ikan itu akan digantikan oleh sampah plastik atau sampah apapun itu. Jadi akan lebih banyak sampah daripada ikan. Nah yang lebih sedih lagi sekarang banyak sekali ditemukan bahwa banyak orang yang sudah mengkonsumsi mikroplastik. Jadi karena ikannya akhirnya makanin plastik-plastik, sampah-sampah yang ada di laut. Nah terus kita kan pasti makan ikan ya gitu ya. Dan jadi itu muter lagi tuh, circular, kembali lagi. Jadi ulah manusia terus balik lagi ke kita. Kita yang buang sampah di laut, ikannya makan sampahnya, kita makan ikannya, kembali lagi ke tubuh kita. Jadi banyak sekali ditemukan ada kasus-kasus bahwa manusia sekarang sudah mengkonsumsi mikroplastik dari ikan. What? Jadi affecting our life ya? Us. Iya, bayangkan. Jadi ini tuh urgent sih, menurut aku sangat urgent. Oke, so correct me if I'm wrong ya, tapi setahu aku sebenarnya lautan di Indonesia, let's say itu 70%-nya adalah lautan gitu ya. Betul. Dan kemudian bahwa penghasil oksigen terbesar ternyata adalah dari fitoplankton. Ini itu sekitar 80% oksigen yang kita hirup itu justru dari fitoplankton. Dan ini banyak orang yang nggak ngeh, sedangkan plastik itu diuraikannya butuh waktu 500 tahun sampai 1000 tahun. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya ikan-ikan itu mengkonsumsi gitu ya, ya karena memang mereka pikir itu adalah makanannya mereka. Iya. Bisa sejauh itu yang mereka lakukan. Mungkin kita sering lihat juga ada video-video yang misalnya nih ada penyu, kemudian terlilit plastik. Mereka nggak bisa nafas lagi dan akhirnya meninggal. Itu kasihan banget kan. Tapi ada yang lebih miris lagi sebenarnya, karena untuk sebagian orang di zaman sekarang kan sudah mulai aware ya terhadap lingkungan. Meskipun mungkin belum banyak, tapi sudah ada yang aware dan mereka tuh sudah mulai tuh. Oke, ini pengelolaan sampah dibutuhkan. Di rumah masing-masing sudah mulai mengelola, membagi antara sampah organik dan juga anorganik. Yes. But the problem is, ketika masuk ke tukang sampah, let's say, kadang mereka disatuin lagi. Jadi ujung-ujungnya akan nyampur lagi dan ini menjadi masalah yang ya turun-temurun dari zaman dulu sampai dengan saat ini. Untuk seorang Chelsea Islan sendiri, itu gimana sih menerapkan si gaya hidup dengan mengurangi atau mengelola sampah itu sendiri gitu ya? Or eco-friendly lah ibaratnya sekarang. Iya, jadi memang aku senang sekali ya. Jadi sekarang juga banyak sekali NGO atau startup yang emang fokusnya sama lingkungan nih. Juga banyak banget yang mereka bikin sistem untuk misalnya anorganik, organik, pengelolaan sampah itu akhirnya mereka bisa kirim ke bank sampah gitu. Tapi di sana nanti udah dipilah-pilah nih. Jadi memang kita harus bisa memilah sampah dari rumah kita masing-masing dulu. Betul. Jadi pengelolaannya nanti lebih gampang kemudian harinya gitu. Aku baca banyak sekali sekarang organisasi yang memang mereka menampung sampah, lalu mereka membuat sampah itu menjadi yang lebih valuable lagi. Jadi ada nilainya gitu. Sebenarnya gerakan ini kan zero waste gitu. Gerakan zero waste ini memang lagi trending nih sekarang gitu. Tapi sebenarnya memang sudah dari lama sebenarnya. Cuman sekarang baru awareness-nya nih udah mulai tinggi meningkat lagi gitu. Memang kalau dari aku sendiri gaya hidup ramah lingkungan itu harus diterapkan sehari-hari. Sebenarnya langkahnya tuh mudah.
dengan langkah kecil gitu. Mungkin yang paling kecil nih buat misalnya anak-anak Gen Z milenial gitu ya. Mungkin kalau misalnya yang susah-susah banget pasti kan aduh aku misalnya udah banyak kerjaan masih harus mikirin ini. Tapi ini simple banget dengan bawa tumbler sendiri. Itu dong pasti gampang banget ya. Tumbler dibawa kemana-mana. Biar kita nggak menggunakan sampah plastik atau botol yang sekali pakai langsung buang. Jadi mendingan kita bawa tumbler sendiri. Terus shopping bag, misalnya canvas bag, tote bag sendiri. Jadi kalau kita mau berbelanja ya kita udah punya tas sendiri. Kita nggak harus misalnya pakai plastik lagi gitu. Selain tumbler, tote bag, juga sedotan sekali pakai. Itu kita jangan sampai menggunakan plastik berlebihan. Jadi sebenarnya sekarang ada yang stainless steel kan, gitu. Dan mungkin bawa bekal sendiri, gitu. Jadi ada tempat makan sendiri, gitu. Jadi nggak harus pakai styrofoam atau nggak harus pakai plastik yang biasanya disajikan di tempat-tempat, gitu. Karena itu kan sekali pakai buang, sekali pakai buang. Jadi sebenarnya langkahnya tuh kecil banget dan menghemat energi listrik pastinya. Jadi kalau misalnya lagi nggak butuh ngecharge, dicopot aja, gitu. Kadang kan kita suka lupa. Seharian itu sih gitu. Jadi menghemat listrik, menghemat air, langkahnya kecil banget tapi berdampak besar. Oke, jadi start from a simple thing ya. Itu yang harus kita lakukan karena itu yang paling simple yang bisa kita lakuin, tapi dampaknya justru gede banget. Karena kalau satu orang aja udah ngelakuin itu dan semua orang ngelakuin itu, maka dampaknya akan jadi lebih gede gitu ya. Oke, ini juga nggak kalah menariknya. Kita dari tadi bicara mengenai circular economy. Kalau dari seorang Chelsea Islan, menurut aku ya, circular economy itu adalah sistem ekonomi yang sebenarnya sangatlah greener option gitu. Jadi green economy, kita juga bisa sebut itu sebagai green economy karena yang aku tangkap ya dari circular economy ini dari sumber daya, dari bahan baku, dari pengelolaan sampah gitu ya, dari limbah itu kita bisa menggunakannya lagi, bisa memutarnya lagi, mendaur ulang lagi menjadi sebuah value gitu, menjadi nilai yang lebih berarti lagi gitu. Jadi tidak langsung dibuang begitu saja gitu. Misalnya kita bisa reuse sebuah packaging gitu. Jadi misalnya dari packaging ini terus abis itu sudah selesai nggak digunakan lagi, dari situ sebenarnya bisa di reuse lagi gitu. Jadi memang keep it in a circular motion gitu. Jadi it's never ending gitu. The cycle tuh never ending, tidak memutus rantai untuk keberlanjutan. Dan yang paling penting ini adalah sebuah sistem yang sebenarnya membantu tujuan keberlanjutan, which is Sustainable Development Goals ini. Sangat terbantu dengan adanya circular economy. Mungkin yang biasanya zaman sekarang ya kita kan belajar ada linear ekonomi juga gitu ya. Tapi aku sangat percaya bahwa dengan adanya sistem ekonomi yang sirkular ini benar-benar bisa memberikan dampak yang positif banget untuk semuanya. Untuk misalnya produk-produk, untuk misalnya untuk bahkan baju ya, kita bisa menggunakannya lagi. Misalnya thrifting gitu kan, zaman sekarang juga anak-anak Gen Z milenial lagi banyak banget yang into thrifting gitu loh. Jadi iya, I mean it's okay to reuse gitu. It's okay gitu. Tidak usah ya tapi udah bekas gitu, masa aku pakai lagi. Kan zero waste tujuannya gitu. Jadi sebenarnya ini sih yang aku ingin mendorong ya, menyuarakan untuk anak muda gitu. Kita tuh bisa banget loh menggunakan bajunya lagi, dan ya kita harus memang tidak gengsi sih ya itu ya. Justru ini untuk tujuan baik gitu menurut aku. Iya, dan sebenarnya juga lebih menarik adalah karena untuk kita pribadi gitu ya, ketika kita sudah tidak menggunakan lagi, kita tuh nggak pernah tahu, siapa tahu orang-orang di sekitar kita tuh butuh barang tersebut gitu. Mungkin bermanfaat untuk orang lain gitu. Itu dia. Nah sebaiknya memang nggak langsung dibuang gitu ya, tapi kita coba untuk sharing juga yang tadi disebutkan bahwa zaman sekarang tuh banyak aplikasi-aplikasi untuk kemudian kita bisa sharing barang-barang yang sudah tidak terpakai gitu ya, atau pengelolaan sampah itu sendiri. Betul. Dan yang tadi menarik dari Chelsea adalah ketika mengatakan bahwa ini butuh kerjasama dari berbagai macam pihak gitu ya. Nggak cuma dari produsennya, stakeholder, pemerintah, masyarakat, tapi kita semuanya. Kita pengen tahu kalau secara implementasinya yang paling deket deh untuk masyarakat, sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan pastinya kembali lagi dengan dari diri kita sendiri ya. Gimana sih caranya kita membantu gitu, membantu untuk menjaga lingkungan ini gitu. Dengan adanya pemilahan sampah, terus abis itu kembali lagi ke circular economy, sebenarnya ini juga benar-benar mengusung yang net zero emission. Itu sih. Dan juga mengurangi emisi karbon. Jadi carbon footprint itu juga mengurangi sekali gitu dengan adanya circular economy, karena kan it doesn't go so far but
kembali lagi kita bisa menggunakan gitu. Kalau implementasinya sendiri sebenarnya mungkin dari langkah-langkah kecil itu gitu. Gimana sih kita bisa menjalani gaya hidup yang keberlanjutan gitu. Misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan, itu aja sudah sangat membantu gitu. Dan sekarang kan juga lagi ramai banget tentang energi yang terbarukan gitu ya. Itu juga it's a big movement menurut aku, karena misalnya dengan adanya solar panel gitu kan, jadi listrik juga tidak makan begitu banyak energi gitu. Iya. Oke, kita mungkin boleh sharing juga dari seorang Chelsea nih. Manfaatnya dari circular economy yang dirasakan oleh dirimu, karena aku pantau kayaknya dirimu udah cukup lama juga menjalani circular economy ini ya. Itu apa sih manfaatnya? Manfaatnya banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah dengan kita melihat banyak sekali yang terbantu gitu. Jadi dari konsumen, dari produsen tadi, dari pemerintah pun sangat terbantu karena banyak sekali barang-barang ini yang tadinya mungkin harusnya udah langsung di let go, tapi justru bisa membantu UMKM juga gitu. Karena kan mereka juga kan pasti low cost gitu. Jadi budgetnya juga budget friendly juga nih gitu. Jadi tidak hanya eco friendly tapi budget friendly juga, bisa di resell, bisa dijual lagi, banyak orang yang bisa menggunakan dan memakai gitu. Dan sepertinya aku juga mungkin bisa sharing ya, ada beberapa sekolah-sekolah yang aku datangi gitu ya, mereka sangat-sangat terbantu dengan adanya circular economy ini gitu. Jadi dari sekolah-sekolah mereka misalnya dari botol-botol plastik, dari saset-saset gitu ya, mereka jahit, mereka bikin jadi tas, terus banyak yang beli. Di situ kan jadinya kan itu terus berputar gitu jadinya, dan mereka juga merasakan manfaatnya gitu, dan mereka mendapatkan upah gitu, mereka mendapatkan fee dari itu. Jadi bahkan bukan hanya membantu lingkungan tapi membantu masyarakat juga sih. Iya. Gitu. And also mentalnya mereka belajar bisnis dari kecil ya kan? Iya, dari anak-anak kecil, dari sekolah mereka udah berbisnis gitu. Dan aku ingat banget ada satu anak cerita waktu itu, dia bilang, iya aku kasih mamaku hadiah dari permen plastik gitu ya. Jadi kan permen kan banyak plastiknya juga. Dia bikin jadi kayak purse gitu, jadi coin wallet. Gemes banget. Iya, dia bikin, terus mamanya sampai terharu banget gitu. Dan makanya ini touching hearts banget sih menurut aku gitu. Jadi langkah kecil tapi berdampak besar. Waktu itu sih aku ada kayak talk show gitu di sekolahan ini, SMAN 40 di Jakarta Utara gitu. Dan mereka bahkan di sekolahnya udah menggunakan panel surya. Iya, salah satu SMA negeri pertama di Jakarta yang benar-benar mengusung sustainability. Sangat bangga sih, aku terharu banget melihat anak-anak itu. Bahkan ada yang bikin jadi pot bunga, bagus banget, luar biasa. Kreatif juga, kreativitasnya juga diasah gitu. Benar. Oke, ini juga merupakan sebuah tantangan untuk kita semuanya untuk dapat ngajak gitu ya masyarakat di sekitar kita untuk gimana caranya memulai circular economy. Tapi untuk seorang Chelsea Islan yang sekarang ini menjadi seorang public figure dengan followers jutaan, dengan fans yang banyak banget, apa sih tantangannya untuk kemudian bisa ngajakin masyarakat, yuk kita memulai circular economy yuk? Tantangannya banyak justru. Kebayang sih. Iya, lebih banyak tantangannya sebenarnya. Karena kembali lagi ya, maksudnya kita jujur-jujur aja kan, nggak semua orang sebenarnya into this cause gitu. Nggak semua orang berpikir bahwa why should I care gitu. Kenapa gitu. Mereka banyak yang berpikir bahwa nanti juga ada kok yang menampung, misalnya yang tadi bank sampah, atau ada NGO yang memang bergerak di bidang ini gitu, yang akan membantu pemerintah gitu. Tapi sebenarnya kembali lagi harus ke pribadi masing-masing. Kita butuh semua saling merangkul masyarakat untuk bergotong royong, kan Indonesia kita harus bergotong royong gitu, untuk membantu agar terjadinya kesuksesan dari circular economy sebenarnya. Tantangannya salah satunya adalah banyak yang satu tidak terlalu into the topic gitu misalnya, tidak terlalu aware juga. Jadi sebenarnya yang harus sekarang kita kedepankan adalah edukasinya sih. Gitu, kita mengedukasi satu sama lain, kita raise the awareness, kita sharing lebih banyak, mungkin ada diskusi-diskusi seperti ini gitu, yang misalnya orang bisa belajar langsung, mungkin ada pengajaran di sekolah-sekolah, datang ke kampus-kampus, dan mungkin ada workshop-workshop. Sebenarnya gitu, kalau misalnya kita target ke Gen Z milenial gitu ya, dan mungkin
memang sebenarnya butuh bantuan sekali dari pastinya pemerintah juga sih untuk menyuarakan ini gitu. Betul. Dan mungkin ke daerah-daerah gitu karena memang banyak sekali yang belum aware terhadap ini gitu. Karena balik lagi ya, faktornya ada banyak, eksternal maupun juga internal. Dan eksternalnya balik lagi pemerintah juga butuh untuk peduli di situ gitu ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bisa mencapai circular economy. Oke, ini terakhir mungkin Chelsea. Kalau dari Chelsea sendiri apa sih harapannya untuk masyarakat Indonesia gitu ya agar peduli lagi terhadap lingkungan, terutama ketika berbasis circular economy? Iya, pastinya harapan aku untuk bisa membuat perubahan sih gitu. Jadi kita sebagai anak muda gitu ya harus berinovasi terus. Mungkin ada movement-movement baru yang bisa membantu sirkular ekonomi dan juga pasti dampaknya ke lingkungan, ke masyarakat dan ke ekonomi itu sendiri gitu. Jadi maksudnya tidak hanya membantu beberapa NGO tapi justru membantu produsen juga gitu. Jadi banyak sekali kan produk-produk sekarang yang tadi aku cerita mereka didaur ulang lagi, packagingnya semua eco-friendly. Terus abis itu harapan aku sih ya pastinya kita sebagai anak muda harus menyuarakan ini sih gitu dan menjadi agen perubahan gitu. Jadi bukan hanya penerus bangsa tapi kita juga harus membuat perubahan, pencipta perubahan sebagai anak muda. Jadi be the change that you want to see in this world. Jadilah perubahan yang kamu mau lihat di dunia ini, terutama di bumi kita. Actually, aku tuh seneng banget karena seorang Chelsea Islan mau meluangkan waktunya untuk kemudian bicara mengenai lingkungan dan juga circular economy. Karena dengan Chelsea ngomong kayak gini, biasanya lebih relate dibandingin kita mendengar misalnya orang yang udah pengalamannya udah banyak gitu ya, misalnya sudah berumur, tetapi kadang-kadang bikin kita tuh jadi kayak, oh iya nggak relate sama kehidupan kita. Sedangkan Chelsea sendiri sebagai generasinya satu angkatan nih, jadi kita ngerasa, oh iya, it's like easy to do gitu kan, kayak bisa misalnya dikontribusikan gitu, bisa berpartisipasi. Betul. Iya. Ih, tapi seru banget ngobrol-ngobrolnya barengan sama seorang Chelsea Islan gitu ya di sini, bisa memberikan inspirasi juga untuk kita semuanya agar kemudian kita bisa lebih cinta lagi terhadap lingkungan dan terutama kalau kita bicara mengenai circular economy yang makin sini tuh makin sering digaungkan, tapi seringkali kita masih bingung. How to start it ya. Sekarang mungkin bisa lebih tercerahkan. Sekali lagi Chelsea Islan, terima kasih banyak sudah mau main-main ke sini. Thank you. Terima kasih banyak. Dan Friends, wah nggak kerasa nih udah waktu kita untuk pamitan ya. Tapi terima kasih banyak buat yang udah gabung sama kita di Bincang Inspiratif bersama Tanoto Foundation. Dan akhir kata saya Aryo Astungkoro mewakili Chelsea Islan dan juga seluruh tim mengucapkan pamit undur diri. Sampai bertemu di Bincang Inspiratif berikutnya. Bye-bye, dadah. Thank you semuanya.